Astronot Mark menyapa kalian dari luar angkasa. Astronot Mark menikmati kebaikan Tuhan. Bentar lagi ibadah akan dimulai. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan berdoa kepada Tuhan. Bye-bye Astronot Mark. Pergi dulu ya ke luar angkasa. Bye-bye, God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik semua, selamat berkumpul kembali di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami bisa berkumpul di sini hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, Engkau lindungi ibadah kami, Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, kami mau peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo teman-teman. Jess, kamu kok udah jarang kelihatan di sekolah minggu sih? Iya nih, semenjak aku tinggal di luar angkasa, teman-temanku banyak yang nggak percaya sama Tuhan. Jadi aku takut kalau misalnya aku di gereja, nanti teman-temanku jadi aku. Loh, memangnya mereka bilang apa? Kata mereka, kalau kamu ke gereja, kan Tuhan itu belum tentu ada. Lagian juga kamu nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Alah, itu pasti teori ada-adaan aja. Kalian jangan dengerin omongan mereka dong. Kan di sekolah minggu kita juga diajarin, meskipun Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan tuh selalu ada sama kita. Coba deh kalian baca Alkitab ini, dan rajin-rajin ke sekolah minggu. Pasti kalian bakal ngerasain dan tahu kasih Tuhan. Alah, itu isinya karangan aja itu. Dicoba dulu, baca dulu, dan rajin ke sekolah minggu. Dijamin pasti langsung tahu, dan kamu bakal lebih mengenal Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa untuk terus rajin baca Alkitab dan sering-sering datang ke sekolah minggu tiap hari Minggu ya. Shalom adik-adik, yuk kita sembah dan puji Tuhan hari ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, mari kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hayo, siapa di sini yang punya Alkitab tapi disimpan aja? Waduh, jangan ya. Alkitab itu harus dibaca karena Alkitab itu membuat kita semakin mengenal tentang Tuhan. Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Doubting Thomas, keraguan Thomas. Yohanes 20 ayat 18 sampai 31. Ini adalah hari yang suram bagi para murid Yesus. Yesus, guru yang mereka kasihi, yang telah mereka ikuti selama bertahun-tahun, telah disalibkan dan dibunuh sehari sebelumnya. Maria Magdalena telah pergi ke kuburnya pagi-pagi buta. Tapi dia segera kembali belum lama setelah berangkat. Dengan bersorak-sorai, ia menyatakan bahwa dia telah melihat Yesus bangkit dari kubur. Namun mereka takut apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi dan imam-imam ketika mereka mengetahui bahwa mayat Yesus telah hilang. Semua muridnya berkumpul kecuali Thomas. Mereka mengunci seluruh pintu rumah mereka rapat-rapat. Mereka berpikir bahwa mereka aman di balik pintu yang terkunci. Para murid terkejut ketika melihat ada seorang yang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," dan menunjukkan luka yang ada pada tangannya dan lambungnya kepada murid-murid. Itu Yesus. Para murid sangat berbahagia ketika mereka menyadari bahwa itu Yesus yang bergabung dengan mereka. Para murid melihat Tuhannya dengan mata mereka sendiri dan sangat terkagum. Yesus mengulang sapaannya. "Damai sejahtera bagimu. Seperti Allah Bapa yang mengutusku, sekarang aku mengutus kamu." Kemudian Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kemudian Thomas bergabung dengan murid-murid lainnya di dalam rumah. Penuh dengan semangat dan kebahagiaan, para murid menceritakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus dan menceritakan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka waktu bersama mereka. Thomas tidak percaya satupun perkataan mereka. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, masih penuh ketakutan akan apa yang akan dilakukan oleh para orang Yahudi, semua murid berkumpul bersama lagi dan mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Lagi-lagi,
Yesus tiba-tiba muncul di ruangan itu bersama dengan mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Thomas, dia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas melakukannya dan menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup kekal dalam namanya. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan mengatasi keraguan kita. Tuhan mengatasi keraguan kita dengan turun ke bumi. Dia bisa melihat apa yang kita rasakan sebagai manusia. Jadi Tuhan tahu bagaimana cara menolong kita. Yang kedua, Tuhan memberikan bukti. Di situ Tuhan menuliskan kisah-kisahnya di Alkitab. Ada bukti, ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa berjalan dengan iman. Jadi meskipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita dapat mempercayainya. Amin. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan sekaligus kita mau mengakhiri ibadah kali ini. Miss mau berdoa, silakan kita bisa tutup mata dan juga lipat tangannya. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Kami sebentar lagi mau memberikan yang terbaik kepadamu ya Bapak. Engkau berkati anak-anak ini supaya kita semua bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita juga mau berdoa untuk ibadah akhir ini ya Bapak. Biarlah anak-anak ini bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu. Kami peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu, activity. Nah, hari ini kita mau membuat Alkitab. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ada 2 kertas origami dengan warna berbeda, gunting, pita, dan juga lem. Nah, yang pertama ambil 1 kertas. Miss di sini pakai warna ungu ya. Nah, kertasnya dilipat menjadi 2. Setelah itu bagian atasnya digunting sedikit. Nah, setelah itu adik-adik bisa ngambil kertas yang berwarna lain, membuat lagi seperti ini tapi dengan ukuran versi lebih kecil. Nah, jika sudah terpotong semua, adik-adik bisa menggunakan lem buat menempel di bagian tengah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adik-adik bisa ngambil pita yang tadi sudah digunting, lalu ditempelkan di bagian atas ini. Nah, jadi deh Alkitabnya. Jangan lupa post di Instagram dan tag @gsjrkidspm biar Miss bisa lihat pekerjaan kalian. See you next week. God bless you.